Halo guys, selamat datang di channel Milo Montang. Kali ini aku mau bercerita berdasarkan request dari pendengar channel ini. Nah, yang aku masukkan keywordnya di ChatGPT adalah buatkan cerita untuk storytelling mengenai nenek sihir jahat yang hidup sebatang kara dan dalam kondisi sakit, di mana orang-orang tidak mempedulikannya, kecuali seorang perempuan muda yang ingin membantunya. Tetapi setelah sembuh, wanita muda ini malah diambil badannya untuk ditukar jiwanya, hingga pada akhirnya wanita itu di tubuh nenek sihir pun meninggal. Buatkan moral cerita agar tidak perlu pedulikan orang jahat yang kesulitan. Menantang ya ceritanya. Yuk, kita bacakan. Cerita ini berjudul Jiwa yang Tertukar. Di sebuah desa yang terpencil, hiduplah seorang nenek sihir yang sangat jahat. Tubuhnya rapuh, penuh keriput, dan wajahnya penuh garis-garis tajam. Matanya yang gelap dan penuh kebencian selalu mengintip dari balik kegelapan. Meskipun begitu, nenek itu tidak pernah merasa kesepian. Dia sudah terbiasa hidup sebatang kara, dan meskipun sakit, dia tak peduli akan orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, ketika nenek itu terbaring lemah di tempat tidurnya, seorang perempuan muda bernama Clara mendengar desas-desus tentang nenek sihir yang sakit parah. Clara yang dikenal karena kebaikannya, merasa iba dan memutuskan untuk membantu. Sambil melangkah ke rumah nenek sihir, Clara berkata, "Dia seorang nenek tua yang sepertinya membutuhkan bantuan. Meskipun orang-orang takut padanya, aku tak bisa membiarkan dia hidup menderita seperti ini." Dengan hati yang penuh belas kasihan, Clara mendekat dan mengetuk pintu rumah nenek itu. Nenek sihir membuka pintu dengan ragu. Siapa kamu, anak muda? Mengapa datang ke sini? Tak ada yang perlu dibantu di sini. "Saya mendengar bahwa nenek sedang sakit. Izinkan saya untuk membantu, Nek. Saya bisa membuatkan ramuan untuk mengurangi rasa sakit nenek." Nenek sihir pun tertawa kecil dengan suara serak. Kau bodoh, anak muda. Apa yang bisa kau lakukan untukku? Aku sudah terlalu tua untuk sembuh. Namun Clara tak menyerah. Setiap hari dia datang membawa ramuan dan merawat nenek sihir dengan penuh perhatian. Setelah beberapa minggu, nenek sihir mulai merasakan perbaikan. Tubuhnya yang lemah mulai pulih, dan keajaiban itu membuatnya terkejut. Anak muda, aku merasa lebih baik. Apa yang sudah kau lakukan padaku? "Ramuan yang saya buat dengan penuh kasih, Nek. Saya senang bisa membantu." Nenek sihir pun menatap Clara dengan tatapan tajam. Sepertinya kau memang baik hati. Aku berhutang budi padamu. Tapi jangan terlalu percaya pada kebaikanmu, karena terkadang itu bisa membawa malapetaka, nak. Clara tidak menduga bahwa kata-kata nenek itu memiliki makna yang lebih dalam. Beberapa hari kemudian, nenek sihir memanggil Clara dengan suara lembut. Kau sudah membantu aku, anak muda. Sebagai balasannya,
Aku ingin memberikan sesuatu yang sangat berharga padamu. Sesuatu yang bisa membuat hidupmu lebih sempurna. Clara terkejut dan merasa bingung. Apakah itu, Nek? Nenek sihir pun tersenyum licik. Sesuatu yang sangat berharga. Sebuah perubahan. Aku ingin tubuhmu, anak muda. Aku akan menukarnya dengan tubuhku yang tua ini. Jiwa kita akan saling bertukar. Sebelum Clara bisa menanggapi, nenek sihir mengucapkan mantra jahat dan dalam sekejap tubuh Clara yang sehat dan muda kini berada di tubuh nenek yang renta. Jiwa Clara terperangkap di dalam tubuh nenek sihir yang telah muda kembali. Dengan suara terengah-engah di dalam tubuh nenek sihir, Clara pun berkata, Tidak, apa yang telah kau lakukan padaku? nenek sihir yang sekarang sudah ada di tubuh Clara pun menjawab, akhirnya aku bisa merasakan kekuatan dan kecantikan kembali. Dan kau, Clara, akan merasakan apa yang selama ini aku rasakan. Penyesalan dan penderitaan di tubuh yang tak bisa kau kendalikan. Clara berjuang keras, tapi tubuhnya yang baru tidak bisa dia kendalikan. Sementara itu, nenek sihir yang kini menguasai tubuh Clara mulai menikmati hidupnya yang baru. Setiap hari, tubuh Clara yang sehat dan muda mulai merosot. Karena jiwa yang baik hati itu tak bisa bertahan lama dalam tubuh yang terkutuk. Clara di dalam tubuh nenek sihir itu terengah dengan suara lemah. Tolong. Aku tidak bisa bertahan lama di sini. Nenek, ini bukan kehidupan yang kau inginkan. Tapi semuanya sudah terlambat. Tubuh Clara akhirnya runtuh dan dia pun meninggal, terperangkap di dalam tubuh nenek sihir yang sekarang hidup dalam kejahatan. Sekian ceritanya guys, ya teman-teman. Moral cerita untuk hari ini adalah terkadang kebaikan kita bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak berterima kasih. Kita harus berhati-hati dalam membantu orang lain, karena tidak semua orang yang membutuhkan bantuan benar-benar layak menerimanya. Jadi orang yang memiliki niat jahat bisa saja menyalahgunakan kebaikan kita, dan kita bisa terjebak dalam penderitaan yang tidak seharusnya kita alami. Jadi jangan biarkan orang yang sulit berubah menguasai hidup kita, karena kebaikan kita bisa disalahgunakan, dan kita pun bisa kehilangan diri kita sendiri di dalam prosesnya. Sekian untuk cerita hari ini. Semoga menghibur. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Bye-bye.